pemirsa, balik lagi di Reco Buntung Channel, channelnya Jogja. Dan tentunya di episode kali ini masih barengan sama kita berdua, dua si Jolly. Menjalin cinta nggak mungkin, karena sudah mungkin. punya masing-masing ya. Kan? Jadi kita menjalin persahabatan bagai kepompong ya, barengan sama Alia Nova dan juga Ariarsa pemirsa. Dan tentunya hari ini kita akan memberikan sebuah cerita yang luar biasa. Ini datangnya dari pemirsa kita juga gitu. Jadi kalau minggu lalu kita sudah dengar cerita dari Alia Nova tentang kejadian mistis setelah bencana. Nah, kalau yang cerita yang aku baca ini nih Alia, itu adalah sebuah cerita pemirsa yang menceritakan tentang objek wisata. Nah, tapi sebetulnya bukan tentang si objek wisatanya sih, tapi perjalanan menuju ke sana, karena dia itu mengalami gangguannya adalah ketika on the way nih, menuju ke tempat wisata ini. Nah, jadi sebelum kita dengerin cerita selengkapnya dari Ariarsa, pemirsa jangan lupa buat subscribe, kemudian like, komen, dan juga jangan lupa buat nyalain loncengnya, biar pemirsa selalu dapat update kalau kita upload video baru. Kalau gitu, kita langsung dengerin ceritanya dari Ariarsa. Nah, oke pemirsa, ini cerita dikirimkan melalui email dan ini sebetulnya itu sudah kita terima hampir 2 minggu yang lalu. Udah lama ya? Ya, cuman baru kita sempat reading satu persatu tuh, dan aku nemu nih cerita ini dan kayaknya seru banget untuk kita upload di konten YouTube. Tapi sayangnya si pengirimnya ini nggak mau disebut namanya. Cuman ini adalah pemirsa perempuan. Nah, kita sebut namanya adalah Irma aja. Irma. Bukan Irma Damawangsa. Sering banget nih namanya Irma, ganti Tata boleh nggak? Nggak boleh, karena dia udah request nama samarannya Irma gitu. Ya udah deh, boleh ya. Nah, jadi ceritanya pemirsa ini memang sebetulnya agak ini ya. Kalau kita berbicara masalah objek wisata, itu kan di Jogja, Jateng itu kan memang banyak banget yang masih berhubungan dengan kerajaan-kerajaan zaman dahulu. Betul, peninggalan sejarah gitu ya. Nah ini di video kali ini kita juga ada kaitannya karena dia itu sedang menuju ke salah satu objek wisata yang lokasinya itu di Jawa Tengah, yang terkenal dengan kebun teh dan juga ada candi di atas bukit. Berarti ini suasananya dingin ya? Dingin, terus sendu gitu ya. Banyak kabut dan jalan menuju ke objek wisata ini itu memang cukup susah. Karena naik turun tanjakannya itu lumayan banyak gitu. Nah, jadi ceritanya pemirsa itu bermula ketika Irma sama 3 temannya. Itu tuh mereka memang senang banget untuk menghabiskan akhir pekan itu bareng-bareng. Explore. Nah, tapi karena mereka tuh semuanya masih bekerja dan hanya punya waktu luang itu di hari Minggu. Nah, akhirnya mereka punya kesepakatan untuk menikmati matahari terbit di Minggu pagi. Nah, jadi ketika mereka selesai kerja di hari Sabtu, pemirsa, itu pada sore hari mereka sudah berdiskusi nih, prepare mau kumpul di mana, mau ke sana naik apa gitu. Nah, akhirnya mereka memutuskan untuk mengunjungi kompleks objek wisata ini. Clue-nya adalah candi. Nah, jadi bayangin nih, candi kan kebayang lah ya, pasti kan banyak ya, salah satu tempat bersejarah juga gitu ya. Dan juga erat kaitannya ada mitos yang berkaitan di situs tersebut gitu ya. Nah, akhirnya mereka memutuskan untuk kita mau sunrise di area candi itu, sekaligus kita bisa menikmati udara Minggu pagi itu di kebun teh dengan mereka makan pagi di area kebun teh itu karena memang sudah ada kayak misal tempat makan atau restorannya di sana. Nah, akhirnya mereka Sabtu jam 3 sore pemirsa itu sudah sampai di salah satu rumah temennya si Irma ini. Dan akhirnya mereka itu memutuskan untuk menggunakan mobil pribadi untuk perjalanan mereka ke sana. Nah, dari Jogja, ini di Jogja nih kebetulan Irma di Jogja, menuju ke lokasi ini tuh kurang lebih 4-5 jam. Jadi mereka prepare-nya itu lumayan nggak tergesa-gesa karena mereka ingin ngepasin nih sampai sana itu nanti sekitar jam 3 atau jam 4 pagi ketika mataharinya itu memang udah mau keluar gitu. Nah, akhirnya mereka persiapan dan di salah satu temannya Irma ini memang dia tuh sudah berkeluarga dan akhirnya suaminya tuh ikut. Jadi ada 4 orang dalam perjalanan yang sedang kita ceritakan ini pemirsa. Jadi ada Irma temannya 2 dan 1 suami dari salah satu temannya ini. Nah, akhirnya mereka berangkat dari Jogja itu setengah 12 malam. Setengah 12 malam mereka berangkat dari Jogja menuju ke lokasi itu. Di perjalanan itu sebetulnya mereka nggak ada feeling apapun. Dan di antara keempatnya itu mereka tidak punya pengalaman pemirsa untuk
merasakan hal-hal seperti itu. Iya. Nah, tapi pada saat itu yang biasanya Irma ini adalah orang yang mabuk darat. Jadi biasanya kalau misal mobilnya tuh baru jalan bentar, langsung tepar gitu kan. Nah, malam hari itu tuh dia excited banget untuk bisa melihat sebuah rute jalan di sana. Yang biasanya tuh dia udah sering lewat kalau misal mau ke Semarang tapi siang hari. Nah, jadi di daerah Jawa Tengah pemirsa itu memang ada salah satu tanjakan, yaitu terkenal banget, memang agak sedikit horor. Nah, itu perbatasan antara Jogja sama Jateng. Kalau misal biasanya pemirsa sering ke Semarang atau ke Jawa Tengah pasti lewat tanjakan ini. Situ ya? Nah, tapi karena si Irma ini biasanya lewatnya di yang masih siang hari, nah dia tuh penasaran. Aku pingin lihat deh kondisi si tanjakan ini yang katanya itu sedikit serem di malam hari gitu. Jadi memang dia tuh sudah punya niat yang sebenarnya agak sedikit nyeleneh gitu. Nah, dia akhirnya duduk di tengah, di bangku tengah karena kan suaminya temennya, terus tinggal Irma sama satu temannya lagi. Itu mereka duduk di bangku tengah. Dan sebetulnya mereka bertiga, 1, 2, 3 ini tuh sudah tidur karena kan kecapean ya. Si cewek-cewek ini. Cewek-cewek ini sudah tidur. Si suaminya betul. Mereka tuh sudah kecapean dan tidur. Tapi entah kenapa si Irma itu merasakan kalau udah hampir deket nih sama daerah tanjakan ini. Nah, ketika sudah mendekati area tanjakan itu, si Irma tuh inisiatif bangun dan dia memang udah, wah aku pengen lihat nih kondisinya itu seperti apa. Nah, pas si Irma bangun nih pemirsa, temennya tuh yang punya mobil tahu dan dia langsung madep belakang. Loh Irma, kamu kok bangun kenapa sih? Kita masih lumayan jauh loh, masih sekitar 2 atau 3 jam lagi kita perjalanannya. Nggak apa-apa, aku pengen ngeliat aja nih malam-malam di daerah situ tuh, aku pengen ngeliat seperti apa gitu. Nah, tapi sebetulnya Irma itu dia cerita di email tuh bahwa dia nggak punya niat untuk mengganggu ataupun ingin nantang gitu loh pemirsa ketika memang melewati daerah itu. Cuman pengen lihat suasananya aja. Iya, karena gitu pengen lihat kalau malam tuh seperti apa gitu. Dan itu ketika akan melewati daerah tanjakan itu sudah sekitar pukul 1:30 pagi, bayangin. Nah, ketika si Irma itu bangun, Irma tuh masih inget banget bahwa di kondisinya di depan mobil yang dia tumpangi itu masih ada satu mobil dan di belakangnya itu masih ada beberapa mobil lainnya. Jadi kondisinya 1:30 pagi itu cukup rame. Karena kan lampu mobil pasti nyala dong. Jadi si Irma ini kerasa bahwa berarti di jalan ini nggak cuma kita sendiri nih, tapi ada beberapa rombongan mobil lain. Nah, akhirnya 10 menit berjalan sebelum mobil itu memasuki area tanjakan yang dimaksud, Irma baru sadar dan baru ngeh bahwa tiba-tiba di jalan itu tuh tinggal mobil mereka sendiri. Jadi yang tadinya itu di depan ada mobil, di belakang mereka ada mobil, itu tiba-tiba nggak ada nih pemirsa. Jadi memang tinggal mobilnya mereka dan Irma tahu bahwa ini saatnya mereka memasuki si tanjakan itu. Nah, ketika mobilnya itu sebelumnya kan lumayan kenceng ya. Ketika masuk ke tanjakan kan otomatis pelan karena kan dia naik gitu dan Irma itu benar-benar melihat dengan teliti pemirsa bahwa memang kondisinya tuh cukup, kita nyebutnya singup ya, karena sudah hampir jam 2 pagi pada saat itu kabutnya mulai turun dan pada saat itu Irma memang ngerasa bahwa perasaannya itu agak nggak enak sebetulnya. Cuman pada saat itu tiba-tiba ada motor dari belakang itu tuh yang menyalip mobil rombongannya si Irma ini. Kenapa dia berpikir itu motor? Karena dia nggak ngelihat ada badan mobil di sana. Dia hanya melihat seorang cewek dengan rambut panjang itu naik motor dan menyalip mobil rombongannya itu pemirsa. Tapi karena kondisinya kan Irma habis bangun tidur ya, jadi kayak misal belum terlalu connect banget gitu loh. Dia baru sadar gini, kok jam 2 pagi tiba-tiba ada mbak-mbak berambut panjang naik motor cepet banget dan nggak pakai helm di kondisi tanjakan seperti itu. Karena kan kalau kita logikanya tanjakan kan pasti nggak bisa ngebut ya orangnya. Nah itu tuh bisa ngebut pemirsa. Dan dia tuh baru ngeh banget bahwa ketika si mbaknya itu tadi nyalip mobil rombongannya itu bener-bener deket banget posisinya sama mobilnya. Dan kebetulan Irma kan duduknya nyender ke jendela nih. Jadi dia bener-bener bisa ngelihat bahwa si mbaknya ini tuh bener-bener di sebelahnya dia. Dan dia baru ingat pemirsa bahwa itu tidak ada lampu dan tidak ada motor yang ditumbangi sama mbaknya itu tadi. Jadi mbaknya itu melayang dan itu benar-benar mbaknya itu terbang rendah. Tapi karena mungkin kayak
karena posisinya di mobil kan duduk ya, jadi kayak kelihatan setengah gitu badan kan. Dan Irma tuh baru sadar bahwa yang dia lihat barusan itu nggak pakai motor dan baknya itu hanya setengah badan. Dan dia tuh terbang rendah, tiba-tiba ngilang gitu. Nah, pada saat itu Irma langsung nggak berani cerita dong sama temannya dan suaminya karena takutnya itu nanti ganggu konsentrasi mereka, karena tiba-tiba ketika lewat tanjakan itu pemirsa, mereka berdua tuh nggak ngobrol sama sekali gitu loh. Padahal sebelumnya tuh mereka rame. Auto hening gitu. Iya, jadi benar-benar di mobil itu tuh langsung sepi, sunyi senyap, nggak ada yang ngobrol. Dan ketika habis ngelihat si mbak setengah badan itu nyali mobilnya, Irma tuh langsung shock. Dan dia, karena nggak mungkin jam 2 pagi ada cewek naik motor sendiri tanpa helm, dan ternyata dia habis ingat-ingat nggak ada motor apapun yang dinaikin sama si mbaknya barusan. Tapi setelah Irma mengalami kejadian itu, alhamdulillah rombongannya itu nggak mengalami kejadian apapun. Mereka bisa sampai ke tempat wisata itu dengan selamat. Mereka juga menikmati pemandangan di sana dan juga main-main di sana itu dengan lancar. Dan sore harinya mereka memutuskan untuk balik ke Jogja langsung karena kan udah hari Minggu. Ya, mereka istirahat dulu kan. Seninnya harus kerja lagi. Nah, selama perjalanan itu perjalanan ke Jogja, Irma tuh nggak cerita apapun dan dia benar-benar ingin melupakan apa yang dia lihat jam 2 pagi tadi gitu loh ceritanya. Tapi nih pemirsa, ketika si mobil rombongan itu akan melewati area si tanjakan itu tadi, otomatis kan nurun ya. Irma itu tiba-tiba ngerasain mual. Abis dari sana ini, dari arah sana ya? Betul, dari arah sana mau ke Jogja, dan dia mau ngelewatin area tanjakan itu, pemirsa, Irma tuh ngerasa bahwa badannya itu nggak enak. Jadi tiba-tiba dia pusing, mual, dan dia tuh tiba-tiba, kalau kata teman-temannya, si Irma itu kehilangan kesadaran. Jadi dari habis melewati area tanjakan itu tadi, sampai ke rumahnya, Irma itu sampai dibopong sama teman-temannya itu masuk rumah, dan sampai maksudnya kayak kondisinya tuh pingsan gitu loh. Jadi dia itu diceritain sama temannya ketika kondisi pulang tuh kamu tuh kayak orang sakit, terus pingsan gitu. Nggak sadar gitu ya? Betul, tapi Irma juga ngerasa ya bahwa ketika dia ngerasa mulai sakit itu ketika sudah hampir mendekati area tanjakan itu tadi. Nah, kita nggak tahu tuh kenapa dan kok bisa Irma seperti itu. Akhirnya setelah sampai rumah, Irma mendapatkan perawatan oleh keluarganya sama ibu sama simbahnya. Kebetulan dia mulai diblonyo katanya kakinya, tangannya sama minyak kayu putih, dan akhirnya Irma itu sadar. Dan baru di rumah situ, sampai di rumah Irma itu berani cerita sama ibu sama simbahnya dan juga sama teman-temannya. Nah, jadi teman-temannya itu yang cerita bahwa ketika perjalanan balik ke Jogja, si Irma ini tuh dia udah dalam kondisi yang kayak pingsan gitu loh. Oh, udah nggak sadarkan diri gitu ya? Jadi bener-bener keluar mobil tuh dibopong, terus diblonyo sama ibunya, sama simbahnya. Dan ketika dia sadar nih pemirsa, dia tuh baru berani cerita. Kalau sebetulnya pas balik dan melewati area tanjakan itu, dia tuh memang badannya langsung ngerasa kayak gak enak. Gitu ya? Jadi kayak misal mau mabuk darat, tapi bener-bener yang kayak badannya tuh berat gitu loh Alia. Jadi bener-bener dia langsung nggak sadar dia itu gimana posisinya. Dan dia ketika sudah sadar, dia baru cerita bahwa kemarin tuh aku ngelihat sosok ini ketika kita berangkat, tapi aku nggak berani cerita nih sama kita semua karena takutnya nanti mengganggu pas liburannya kemarin di sana. Nah, ketika habis si Irma ini cerita sama ibunya, sama simbahnya dan teman-temannya nih pemirsa, ada fakta baru nih ternyata bahwa yang diganggu itu bukan cuma Irma. Oh. Coba tebak siapa? 2 orang yang ada di depan. Salah. Driver sama itunya. Salah. Jadi yang diganggu malah simbahnya. Tapi ini beneran. Oh. Jadi gini di rumah. Simbahnya posisinya di Jogja. Di Jogja. Jadi gini, Irma itu di rumah satu kamar sama simbahnya. Jadi ketika Irma ini memutuskan untuk pergi wisata sama teman-temannya pemirsa, itu simbahnya nggak tahu. Jadi Irma hanya pamit ke orang tuanya, tapi simbahnya ini nggak tahu. Nah, ketika jam 2 pagi, jadi jamnya sama. Ketika Irma melihat sosok si mbak itu, jam 2 pagi di rumahnya di Jogja, itu simbahnya ketika tidur, ngelilir, terbangun, dan dia itu posisinya adalah membelakangi tembok. Simbahnya itu tidur atau sare membelakangi tembok, dan biasanya si Irma itu memang tidur menghadap tembok. Nah, tapi pada saat jam 2 pagi itu, simbahnya ketika terbangun, dia itu ngelihat bahwa si Irma itu lagi duduk membuka laptop membelakangi simbahnya di kamar itu. Padahal di jam yang sama Irma itu ada di daerah sana dan lagi pergi gitu loh intinya. Simbahnya itu terus bilang,
Irma kamu ngapain sih? Jam segini masih buka laptop, udah deh dimatiin. Nah ketika simbahnya ngomong seperti itu pemirsa sama sosok yang dia lihat sebagai Mirip cucunya Irma itu, ibunya Irma yang dari kamar mandi, dari ruang tamu tuh denger. Dia bilang, loh Bu, wong Irma we lagi lungo. Dia bilang gitu, dan simbahnya baru sadar bahwa, hah? Terus yang di belakangku ini siapa gitu. Akhirnya simbahnya ini nggak berani nengok sosok yang belakangnya tadi pemirsa, dia langsung keluar dan dia bilang nih sama si anaknya, si ibunya Irma ini bahwa, lu Irma ki neng jero lagi buka laptop. Dia lagi bersila, simbahnya itu cerita Irma ki silo dan buka laptop pada saat itu. Orang Bu Irma ki lagi menuju ke sini sama teman-temannya. Yos kan ada percaya gue delok neng kamar ono sopo. Nah ketika mereka berdua ini memutuskan untuk mengecek kamarnya Irma lagi, mereka tidak melihat siapa-siapa pada saat itu, tapi pemirsa laptopnya Irma itu sudah terbuka. Oke. Dan berarti posisinya, kayak posisi habis dipakai ditinggalin ya, gitu ya? dan posisinya itu masih nyala. Dan Irma tuh inget banget, nggak mungkin dong dia udah pergi dari jam sore hari Sabtu, dia masih ninggalin laptop terbuka di atas kasur, kan nggak mungkin. Pasti udah keselip, kalau nggak udah turn off. Nah kalau nggak udah dimatiin dan nggak mungkin di atas kasur gitu kan, karena kan otomatis dari sore ke malam juga simbahnya pasti keluar masuk kamar dong. Dan kalau ngelihat laptop itu di atas kasur pasti simbahnya juga akan ngeh dan ngeberesin gitu kan. Betul. Dan akhirnya baru terkuaklah sosok yang dilihat sama si simbahnya itu punya ciri-ciri yang sama dengan mbak-mbak yang dilihat Irma ketika mbak-mbak itu tuh nyalip mobilnya itu tadi. Jadi yang bikin penasaran adalah kenapa yang didatengin itu si Irma sama simbahnya yang di Jogja. Jadi yang diganggu tuh bukan cuma satu tempat pemirsa, tapi antara Provinsi Jateng sama di Jogja gitu loh. Atau malah jangan-jangan memang itu yang ngikutin Irma dari sini ya? Mungkin ya. Karena jadi, mungkin kebetulan aja mau menuju ke sana gitu kan. Mungkin ada kaitannya atau apaan kita nggak tahu kan. Tapi Irma juga nggak sih. menceritakan endingnya bahwa setelah Irma sadar, sembuh, dia udah badannya enakan dan simbahnya bercerita seperti itu, mereka berdoa dan akhirnya dia memang tidak mendapatkan gangguan lagi dari sosok itu gitu. Tapi cukup menyeramkan juga ketika kita sebagai orang awam ya pemirsa yang tidak pernah bersinggungan dengan hal seperti itu tiba-tiba ngelihat untuk hal-hal yang seperti jam itu. 2 pagi kan mbak-mbak nggak pakai helm, nah dia baru sadar bahwa oh itu berarti bukan mbak-mbak ya. Tapi ya itulah value-nya adalah pemirsa kita tetap harus bisa berdoa ya. Maksudnya kita punya niat baik juga. Karena kan tadi Irma penasaran kan. Memang kayak udah ada niatan gitu kan. Nah meskipun niatnya itu nggak nantang gitu loh pemirsa. Cuma dia tuh penasaran pengen ngelihat posisi tanjakannya itu tuh kalau jam-jam segitu tuh kayak gimana ya. Dan akhirnya malah ngelihat mbak-mbak yang nyalip mobilnya itu jadi tadi. emang positive thinking itu memang harus diterapkan untuk diri kita ya, Ria. Berdoa juga dimanapun ya, agar maksudnya kita tuh nggak mengganggu gitu loh pemirsa, meskipun kita dalam perjalanan ataupun lagi di mana gitu ya. Yes, dimanapun berada selalu ingat Tuhan dan tentunya juga selalu menjaga sikap. Dan juga menjaga pikiran kita. Ya, gitu. Itulah luar biasa, kamu habis ngaji ya. Bukan lagi ya. Makasih ya saya udah cerita malam hari ini. Kita malam-malam di luar pemirsa, tapi nggak masalah demi pemirsa biar horornya tuh lebih dapet gitu ya. Biar gak bosan lihat video kita. Biar yang mikir mungkin ini syutingnya siang apa ya? Enggak malam, maaf nih kelihatan kan kalau malam ya pemirsa ya. Ya udah deh kalau gitu pemirsa, kita jumpa lagi di lain episode dan tentunya juga pemirsa jangan lupa buat subscribe, buat like, buat komen dan juga nyalain loncengnya biar pemirsa selalu dapat notifikasi kalau kita upload video baru lagi. Dan juga share video ini pemirsa ke seluruh sosial media kamu agar channel ini lebih berkembang dan kita lebih semangat lagi bikin konten. Betul. Kalau gitu saatnya saya Alia Nova. Saya Riarsa pamit. Parang.